akan segera luncur ke arah match terakhir kita yaitu di E-Wrangle-nya. Oke, let's go. Pesawat mengudara dan ini dia match terakhir di hari yang ketiga. Spam hashtag Indopride, Gaspol, Beta Erwin, Racing Wolf, let's go. Kita meluncur ke E-Wrangle di mana pesawat sudah mengudara dari sekitar Zarki ke arah Very Pierre. Betul sekali dan kita saksikan kali ini sudah banyak tim-tim yang mengawali tim lain. Nampaknya PW88 akan coba turun di Zarki, Ewan juga akan coba turun di Severny, 4AM seperti biasa mereka akan menuju ke Yasnaya Polyana. Betul, tapi mereka bakal ambil kendaraan di sekitar Rozhok atau di bukit atasnya Rozhok supaya mereka bisa touchdown di Yasnaya. Aerowolf akan kembali menuju ke SMB. Wow, Footballis. Mereka nggak turun ke arah Novo, mereka ambil scrappingan di arah barat. Iya, Di bibir pantai yang sering dibahas sama Doge, gua, Wolfie di podcast. Betul, itu area yang bisa dikatakan cukup sepi namun banyak scrapping-scrappingan di sana dan circle-nya ternyata berada di area kanan, Bro Pasta. Zonanya ngeprank ke arah kanan. Ketika semua tim berpikir zona bakal ke arah barat, ternyata circle-nya menuju ke arah timur. Dan ini membuat PR sangat-sangat besar untuk semua tim yang bermain di hari ketiga di match terakhir kali ini. Mereka harus cepat untuk melakukan looting dan mereka harus langsung menuju ke dalam zonanya. Dan ini dia, ada push yang dilakukan oleh Nova. Langsung saja mencari pemain-pemain dari ASL. Ada satu orang di sana, Joker. Betul, Joker terjebak kali ini dengan senyuman palsunya tertahan di bagian rumah seorang diri aja. Dua player dari Nova masih mencari informasi di mana setup dari Joker. Dari arah parasut soalnya kelihatan nih. Iya. Dua orang kayaknya cukup, tapi kayaknya memastikan supaya lebih aman lagi 4 orang untuk ngerebek rumahnya Joker. Dibuka pintunya lagi selonjoran, digerebek massal. Lu ngapain di teras rumah, ha? Langsung digerebek, dipulangin ke lobby. Lagi selonjoran di rumah sendiri, tiba-tiba ada tamu gak diundang. Order dari tim Nova tadi langsung memulangkan satu pemain, yaitu Joker. Dan di sisi lain ini dia tim yang mengejutkan, yang membuat kita terpesona di hari ketiga di match-match hari ini. Itu kayaknya Joker lagi nonton PUBG M-Leaks. Oh ya, Film. betul. Film. Betul, film. Kalau depannya nggak pakai M, pakai N nanti copyright. Iya, betul. Kan nggak nge-sponsorin ini. Iya. Kita lihat korban berikutnya terjatuh dari ASL. Nggak ketemu sama Nova, ketemu sama tim Secret. Iya, langsung saja dipulangkan tadi. Ini dia kita saksikan namanya Matoy bisa mendapatkan 1 poin kill dan ASL yang lainnya. Nampaknya mereka sudah kocar-kacir di awal match kali ini. Tersisa 2 orang lagi yang sedang berkendara nampaknya dan terpisah. 1 orang saat ini Leon X sedang menggunakan bagi dan gua nggak tahu di mana temannya. Tapi ini mencar semuanya loh. Dari ASL tuh semuanya mencar. Satu kejebak di arah sekitar Gatka, satu kejebak sama tim Secret. Terus Nova sudah mulai rotasi kembali. Mereka udah mulai keluar dari arah Gatkanya. Berpindah ke kaki gunung tapi ada King yang memandu juga supaya high groundnya itu tetap aman ketika 3 player lainnya rotasi di bagian bawah. Betul, akan coba melihat ke arah sebelah kirinya di sana ada tim Secret, benar. Yang ada di depan sana sedang mengambil bagi tadi kalau kita lihat ya. Betul, lagi ngambil tambahan vehicle untuk mempermudah jalur rotasi mereka juga. Kayaknya dari Nova mereka nggak ada mobil terlalu banyak. Ini King aja belum ada helm. Dan nampaknya mereka tadi harusnya ngambil bagi tersebut, tapi baginya udah diambil sama tim Secret terlebih dahulu. Betul. Dan kita lihat dari sisi lain, dari tim itu KP, mobil. ada mobil nancep. Itu mobil nancep di pantai gitu. Padahal itu Dacia kan? Itu Dacia cuy, Dacia-nya nancep di pantai. Loh. Siapa yang nancepin Dacia di sini? Tet. Oh enggak, berubah. Wow. Tiba-tiba muncul dari... Impresif sekali ya. Wow. Konina Power. Punya power ternyata mereka ya. Betul. Untuk mencabut Dacia. Nah itu dia. Buat dipakai rotasi sama Konina Powernya. Itu dia. Oke, Milta bakal menjadi daerah kekuasaan untuk Konina Power. Secret Jin, Tukai tadi terknockdown. Bertemu dengan beberapa tim ketika mereka lagi rotasi. Kali ini DA yang sudah mulai bangkit kembali. Mungkin kayaknya DA ya. Kayaknya DA hari ini, match terakhir ini bakal nunjukin performa yang kemarin mereka lakukan. Tukai pun dipulangkan ke arah lobby, poin pertama untuk DA. Dan kalau kita lihat DA berarti di hari ini belum menunjukkan kelas mereka seperti kemarin. Mereka kemarin punya standar istilahnya bisa dikatakan sampai segini. Ini di bawah standar mereka, belum bisa sesuai standar mereka kemarin. Kalau ini bukan kelas DA, ini kelas apa? Ini bukan DA, ini
Abis D apa sih? Enggak. Kelas kan emang namanya kelas DA, DA, betul. kelas digital. Atletik. Nah itu dia. Emang bener atletik? Betul dong. Gue takut salah bener atletik. Iya. Karena biasanya gue bilang itu DA digital alien. Kalau Alien itu kan punya Itu tim yang Indonesia. lain ya? Itu yang lain Iya, ya? itu ada lagi. Nah, kalau di sini aliennya itu BTS. Oke, aliennya red alien Red ya. alien. Warnanya terang banget nih. Betul, Mantap. menyala-nyala. Apalagi hari ini udah chicken. Ya, tapi satu aja kayaknya nggak cukup. Betul. Ataupun satu chicken yang lainnya stabil. Tapi kalau gue lihat permainan BTR beberapa kali mereka tusun. Jadi belum bisa dibilang mereka hari ini benar-benar stabil. Sayangnya itu yang terjadi dan itu nggak cuma Bigetron yang kayak gitu. Semua tim yang mendapatkan chicken di hari ini kayaknya merasakan tusun juga. Jadi semua tim yang bermain tuh nggak ada yang benar-benar stabil di atas terus. Semuanya merasakan di atas tiba-tiba tusun. Tusunnya juga nggak sekali. Betul. Ada 2 kali, 3 kali, terus di atasnya lagi, terus tusun lagi gitu. Gue tuh bertanya-tanya gitu, siapa orang yang pertama ngebuat statement ada jinx, habis chicken terbitlah tusun. Itu siapa yang pertama kali ngomong kayak gitu? Ngaku Anda Karena kejadian terus gue. Betul, Footballis lah tadi, chicken di Irengel, habis itu Miramar Vikendi mereka underperform. Ya. Tusun. Terus tadi juga kalau kita lihat gak cuma Footballis. Dari kemarin Navi juga sempat merasakan hal tersebut. Betul. Tadi Bigetron juga ternyata dari Indonesia merasakan hal tersebut sayang sekali. Ya gue harapin nggak kena ke Aerowolf. Ya, Soalnya betul. tadi kan Aerowolf habis chicken. Nah, semoga ini tim Indonesia bisa berada sampai late game, bisa mengamankan poin yang sangat banyak dan bisa membuat klasemen setidaknya sampai di penutup hari ini klasemen tim Indonesia itu ada di lembar pertama dan di peringkat atas. Amin. Yang gue harapin sih step up dari Aerowolf. Ya. Karena Aerowolf masih terjebak di area papan bawah. Dengan chicken yang mereka dapatkan berarti mereka harusnya udah mulai kembali step up. Karena kalau lo perhatiin, ini tim-tim yang ada di papan, papan tengah lah. Di halaman kedua, 9 sampai 16 itu ada beberapa tim yang udah nyenggol 3 digit. Udah nyentuh angka ratusan total poin mereka. Berarti membuktikan bahwa emang tim-tim yang bertanding di sini itu semuanya berimbang. Gak bisa kita bilang tim ini benar-benar menonjol, gak ada kita bilang tim ini benar-benar lemah, itu gak ada. Betul. Karena silih berganti mereka perform dan underperform. Semuanya rata, semuanya benar-benar merasakan hal yang sama bisa dikatakan. Sempat merasakan ada di area atas, sempat merasakan di area bawah dari klasemen juga karena semuanya juga menggunakan device yang sama. Betul, karena ya namanya kehidupan, kadang kita di atas, kadang di bawah gitu Betul. kan. Itu adalah roda kehidupan. Iya. Nggak boleh terlalu mendominasi di atas, terus di bawah, terus nggak boleh. Kadang kita Apalagi yang di bawah terus, Betul. nggak enak kan. Jadi kita harus bertukar ke posisi atas. Iya, kadang kita harus merasakan kadang-kadang di bawah, kadang-kadang kependem paling bawah lagi. Karena kalau di atas, hadiah uangnya itu lebih besar. Iya, Lu lihatlah posisi pertama gitu, $700.000. betul. 10 M, Iya, kurang lebih. dan itu pastinya akan terus diperebutkan oleh semua tim yang bertanding kali ini dan kita belum tahu siapa yang nantinya punya chance paling banyak untuk mendapatkan prize pool tersebut karena lagi-lagi klasemen ini benar-benar sangat menakjubkan sekali. Kalian gak boleh kedip kalau ngeliat klasemen. Kedip Boleh lah kering. Ay, betul sih. Mata kering. Iya bang. Ya ampun, biar mendramatisi. Oh biar mendrama, boleh itu. Gak boleh ngedip ya? Gak boleh ngedip. Gak boleh ngedip. Ngedip sekali langsung berganti. Gitu. Wow. Apalagi kalau ngelewatin satu match. Nah, Ketinggalan kan? Terus lu gak nge-follow Instagramnya pubgmobile.esport.id. ide. Ketinggalan informasinya double. Ya Begitu nonton ampun. tiba-tiba, kok yang di atas Zeus bukan Ya. BTR? Berarti gak tahu ceritanya. Iya, ntar tiba-tiba menghujat, wah nggak tahu ceritanya padahal dia. Betul, harusnya tahu ceritanya dulu gitu. Karena kalau kita ingin menikmati sesuatu harus tahu ceritanya terlebih dahulu. Harus tahu dari segala sudut pandang. Karena gue yakin fans Indonesia yang sejati, fansnya Aerowolf, fansnya BTR, itu fans yang sejati nggak akan menghujat karena mereka tahu track record timnya seperti apa. Itu dia, nah ini saatnya ngeluarin pantun yang tadi, buah pepaya buat balita. Cakep. Apapun hasilnya, kalianlah juara di hati kita. Mantap betul, seperti tembakan yang sedang dilakukan antara Secret dan juga Footballis. Lempar nets ke bagian atas, menghalangi push dari Footballis. 2 nets bakal dilemparkan langsung menuju ke bagian seberang dari bukit ini. Satu kepala sudah mulai kelihatan, tapi belum dalam posisi yang siap. Ternyata langsung di push. Dapat satu ternyata. Bahkan hampir mendapatkan 2. Lovasin langsung melakukan proning. Sudah mendapatkan 2 Raum tersisa. 3 orang di take down. Yuhaik benar-benar menguasai high ground dan Lovasin bakal nge-push. Seorang diri aja Yuhaik berhasil mendapatkan posisi dari Footballis. Last man standing di bagian kanan. Yuhaik masih mengatur temponya. Satu step sudah mulai terdengar kembali. Dan ada informasi dan jumping bagi jump shoot dari satu orang dari arah bagi berhasil memulangkan Footballis ke arah lobby.
Yuhaik benar-benar sangat-sangat bagus sekali. Dia bisa meratakan pemain-pemain dari Footballis langsung dipulangkan begitu saja. Dan 5 poin kill sementara ini sudah didapatkan oleh tim Secret. Kalau kita berkaca dari Erangel yang sebelum ini, tim Secret memang bermain cukup baik di Erangelnya. Sangat-sangat baik permainan dari tim Secret. Ini kayaknya mereka udah lebih percaya diri. Bahkan mereka sudah mendapatkan 5 kill. Early game, 10 menit mereka sudah mendapatkan 5 kill. Ya, itu menandakan bahwa mereka memang bermain sangat-sangat agresif. Mereka tidak takut untuk melakukan fight. Dan di sisi lain nampaknya tim Indonesia ini dia Aero of Climax sedang melakukan rotasi. Di depan sana ada Gongzo yang sudah menunggu dari Konina Power. Ya, dan kali ini kalau kita lihat-lihat juga di arah selatan ini benar-benar kosong. Rata-rata tim semua masuk ke sekitar Yasnaya karena mereka udah prediksi gitu. Circle pertamanya begitu besar ngambil daerah Yasnaya hampir di center circle. Ini ngebuat prediksi semua tim langsung ngambil ke bagian tengah. Ke bagian tengah dari circle yang saat ini kita lihat untuk circle yang kedua. Betul sekali dan kita Berapa lihat tim kali di ini. luar tuh? Satu, ada Aerowolf, KP. ada Konina Power, terus di bagian kiri ada Nova, ada Secret Jin yang ada di bagian luar juga, DA juga masih berusaha masuk dari arah Rozok. Ya, berarti setidaknya ada 5 tim yang masih ada di luar circle dan mereka saat ini sedang melakukan rotasi untuk menuju dalam circle-nya. Dan kita lihat, nampaknya benar sekali area Yasnaya, area Mansion, area Shelter, Prison juga akan coba diisi oleh banyak sekali tim yang ada di sana. Betul, Secret juga nggak pengen buru-buru banget buat bergerak sih, karena mereka dipotong sama DA, Race menghentikan rotasinya di tengah bukit ini. Dan langsung kembali lagi menuju ke bagian tengah, bukit Rozoknya langsung dikuasain sama DA. Ini ngebuat Secret harus pilih jalan atau rotasi yang lain, jalur rotasi yang lain. Akan coba diganggu nampaknya di area sana, ini benar-benar menyulitkan. Dan di sisi lain nampaknya Frozen akan coba melakukan spray ke arah Spauf. Belum men-take down Spauf, Spauf masih bisa terus ngacir dengan UAZ-nya. Masih belum, kali ini akan meledak, tapi belum. Masih terlalu jauh dan nampaknya kali ini masih kabur. Masih bertahan di sana dan Untung nampaknya reload. Frozen membutuhkan Frozennya. setidaknya 5 klip tadi untuk meledakkan Spauf dan Spauf pun masih bisa selamat. Betul, Spauf masih bisa selamat tapi kendaraan dia hilang. Ya. Kalau misalkan masih di lock, ini berbahaya buat Spaufnya, buat Aerowolf-nya. Apalagi kalau mereka pincang untuk di menit-menit sekarang, terlalu dini. Satu player dari Aerowolf terjebak di area Blue Zone. 3 player lainnya sudah berhasil masuk dan berada di bukit sekitar Lipovka. Ya, mungkin Spauf akan meminta bala bantuan dari pemain-pemain Aero yang lain. Nampaknya kalau kita lihat ada satu orang yang dikirim kah sudah menggunakan Belum ada yang dikirim. Vehicle di sana. Oh, belum. Belum benar. ada yang dikirim. Belum ada yang dikirim. Tapi untungnya dari Konina Power, mereka bergerak ke arah kiri. Mereka nggak langsung motong rotasi dari tim Aerowolf. Dan ternyata bantingan circle-nya menuju ke arah Yasnaya, ke arah Danau Sunter. Iya. Karena bagi gua Yasnaya itu adalah Kelapa Gading. Waduh. Jadi danaunya Danau Sunter. Iya. Banyak perumahan di sana ya. Banyak perumahan, Padat banyak ya. mall. Nah. Banyak mall, banyak perumahan, padat penduduk ya. Padat penduduk. Dan kali ini nampaknya perumahan-perumahan Yasnaya akan laku keras, akan langsung jauh melambung harga-harganya. Karena banyak yang mengincar. Betul, ini paling enak itu kontrol di pinggiran-pinggiran danaunya. Di bagian atas, di arah utaranya. Kalau misalkan kita ngambil di pertengahan Yasnayanya itu pasti bakal chaos banget. Lihat, ada 4M yang udah ngontrol di arah apartemen dan juga pos. Terus dari Alpha 7 mereka lewat begitu aja. Bahkan Lau ditinggalkan sendiri di arah Shake. Di arah rumah yang sedikit besar ini. Ewan juga sudah mendapatkan satu apartemen. Kayaknya orang-orang ini udah mulai buru-buru banget untuk mengamankan sertifikat apartemennya. Iya, cepet-cepetan siapa yang punya apart duluan di Yasnaya. Namun ngomong-ngomong Yasnaya, ini adalah rumah dari 4M. Karena 4M sepanjang Grand Final kali ini mereka turun di Yasnaya. Harusnya mereka sudah apal di mana letak-letaknya. Betul, dan ini mereka cukup pede loh. Mereka nge-split menjadi 2 titik bagian yang berbeda. Bahkan di sisi yang lain kalau kita abaikan dulu Yasnayanya. PW88 bertemu dengan DA. 1 player DA sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 1 point kill sudah mereka kumpulkan juga untuk DA. 3 player yang tersisa mereka harusnya ambil rotasi lagi, jangan terlalu memaksakan diri. Karena posisi mereka saat ini, gue gak tahu ini masuk dalam circle atau enggak. Kalau nggak salah itu masih masuk circle Itu di masih arah masuk utaranya. Oke, masih masuk di arah utara. Di utara dari danau yang tadi Bro Pasta bilang. Oke, di arah danau Yasnayanya. Dan Secret pun menerima beberapa tembakan dari Nova. Di mana Matoy mengurungkan niatnya untuk mengambil bagi karena ditembak dengan sangat komit dari 2 player tim Nova tadi. Betul sekali, nampaknya benar sekali. Tim Secret kali ini benar-benar gak mau tinggal diam. Mereka mau mencari pundi-pundi kill untuk ngejar setoran, untuk ngejar poin-poin mereka di klasemen sementara. Dan kita lihat nampaknya Matoy sudah akan terus bergerak bersama dengan Rex. Menggunakan Dacia favorit dari Bro Pasta. Betul, Rex sudah langsung rotasi bersama dengan Matoy untuk menyusuri jalur yang sudah diamankan oleh iShoot. Ingat, modal awal yang cukup besar dengan 5 kill di early game. Ya, akankah modal awal ini bisa dimanfaatkan oleh tim Secret sampai late game nanti? Namun kita saksikan, dari Aero mereka ada di blue zone-nya. Zeus juga ada di blue zone. Ini
menjadi PR mereka karena mereka harus cepat masuk ke circle-nya. Oh, Aero Aero itu ngambil muter utara. jauh banget. Betul, Aero ngambil di bagian utara. Ini gue jadi teringat hal yang biasanya dilakukan oleh 4AM. Oke. Mereka rotasi ngambil di bagian utara lalu masuk dari atas semakin ke tengah, semakin ke tengah dan semakin ke tengah. Kebalik papan jalan kaki. Apa tuh? Pelan-pelan namun pasti. Nah itu dia. Nggak usah langsung ke puncak ya. Merangkak dulu supaya prosesnya lebih berasa. Itu dan kita lihat proses kali ini fight yang terjadi antara PW88 Korpai akan coba berhadapan dengan tim Navi dan bisa tertakedown di sana oleh satu pemain dari Navi. Betul, Ice bakal berusaha membackup dari arah lower ground tapi Trixie bakal melakukan setup push. Kali ini Meiko bakal membackup juga dari arah belakang. Abeli Zeus terperangkap oleh Blue Zone, sudah terknock out oleh Blue Zone. Old Boy pun sudah mulai melakukan setup push. Konina Power, Gonzo berhasil diamankan oleh 4AM, Spawn termakan oleh Blue Zone. Konina Power berhasil touchdown di area Snaya, tapi bakal bertemu dengan Alpha 7. Cukup dekat dan sudah dilempar Molotovnya, tembakannya begitu bagus. Namun Molotov dari seorang Mafioso berhasil menjatuhkan dua player dari Konina Power. Frozen sudah mencair dan Black White kayaknya yang bakal menjadi korban berikutnya. Ya kita lihat nampaknya KP dia bisa touchdown di area perkotaan dari Yasnaya. Namun mereka harus bonyok dan kali ini bisa berapa satu orang. Ryzen tidak bisa, masih selamat dia tapi itu benar-benar shoot yang sangat-sangat on point. Betul, itu tipis banget, hanya didapatkan dari satu venti kecil yang ada di arah tangga. Aerolov pun terpotong rotasinya bertemu dengan Navi. Semakin terpotong, udah mulai diintip-intip lagi berharap menemukan korban berikutnya. Tapi sepertinya dari Aerolov masih menahan waktunya untuk melakukan revive. Navi secara komit mereka bakal tetap mengusahakan untuk masuk ke zona dengan cepat. Ya betul sekali dan ini adalah dua pemain dari Aerolov yang tersisa akan tebas mereka arah depan ke arah tim Navi. Akankah satu orang tertakedown, tersisa satu orang lagi. Spawn akan gak bisa. Oh my God. Spawn juga tertakedown di sana dan kita saksikan kali ini Aerolov. Berarti mereka masih sisa satu lagi Bro Pasta. Betul, tinggal satu player terakhir dari Aerolov Limax. Apakah bisa bertahan hingga di circle akhir? Kalau Aerolov dipulangkan berarti jinxnya masih berlaku. Habis chicken terbitlah Tusun. Ya tapi kita bersama berdoa semoga itu tidak terjadi. Nah Meku pun harus tertakedown oleh seorang Renalre dari sisi lain. Yes, Aerolov satu pemain mereka berhasil mendapatkan satu poin ke arah Navi. Sedikit membalaskan dendam karena Navi memotong rotasi dari Aerolov. Ya setidaknya Aerolov kali ini mendapatkan satu poin kill dari seorang Renalre. Dia berada di sebuah shake. Dia saat ini sudah bergerak nampaknya dengan vehicle-nya. Gua nggak tahu dia pakai apa, nampaknya menggunakan bagi dan sudah ditunggu oleh pemain Navi di area tersebut. Ya setidaknya bergerak pelanan pasti demi kebaikan Aerolov juga. Trixie pun langsung bersembunyi karena terlalu banyak orang yang bakal datang dari arah utara. Belum ada belum lagi PW88 yang bergerak. Belum lagi Renalre ya kalau misalkan mereka pengen tabrak lagi dan bisa motong rotasi dari tim Navi. Walaupun Navi sekarang udah ada di dalam circle tapi mereka masih ada di ujung circle. Mereka belum masuk setidaknya seperempat dari circle yang keempat. Dan ini adalah Stops nampaknya akan coba melemparkan granat ke arah depan mencari pemain-pemain dari tim Navi. Ada granat juga yang dilemparkan ke arah Stops nampaknya. Dia harus bergerak kali ini dengan dasianya. Akan coba regroup terlebih dahulu dengan Ice dan juga pemain-pemain dari PW88 yang lainnya. Oke, Navi kembali mengontrol high ground-nya karena PW88 menjadi tamu yang tidak diundang tapi 4 lawan 3 karena satu player Navi sudah dipulangkan karena lobby A1 join to the fight. Ketika PW88 ingin fokus karena Navi ternyata A1 bakal mengganggu dan ternyata distraction yang bagus dari A1 membuat PW88 lengah dan diamankan satu orang oleh Navi. Inilah yang terjadi teman-teman semuanya di mana Navi tidak bisa hanya fokus ke arah satu tim nampaknya. PW88 maksud saya dia nggak bisa cuma fokus ke arah satu tim, dia harus fokus ke arah dua tim dan ini dia. Nampaknya Old Boy pun harus tertakedown oleh seorang Ice. Masih bisa diselamatkan sementara waktu pemain-pemain dari PW88. Namun pemain Navi yang lainnya tidak tinggal diam akan coba melakukan push ke arah PW88 dan dengan demikian Renlarle bisa lepas mereka dari kawalan Navi. Betul, ini bagus banget distraction-nya. E1 mengganggu pertarungan antara PW88 dan juga Navi. Habis itu dilepas sama E1-nya. Sekarang bakal ada commit fight antara PW88 dan juga Navi. Di mana Navi sudah kehilangan 2 player mereka. 3 kill tapi sudah mereka kumpulkan. Sementara PW88 2 kill dan 3 player yang tersisa. 3 lawan 2 bersama dengan Navi. Ini arah yang buruk banget buat PW88 bergerak karena angle dari E1 sangat-sangat terbuka. Dan 4AM mendapatkan last man standing dari Aerolov. Aerolov pun dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk Nice try Aerolov teman-teman Limax. semuanya untuk Aerowolf. Perjuangan mereka belum selesai karena besok masih ada hari terakhir dari Grand Final PMGC ini. Dan kita lanjutkan kembali di mana Ewan akan coba berhadapan dengan TSJ di sebuah kompon di sana. Yang gua doain itu satu. Apa tuh? Circle-nya ke arah open field. Nova berasa jalan tol. Langsung belok semuanya masuk ke arah pit dan touchdown.
touchdown. Tidak ada, akhirnya ada yang terjatuh. Gue kira semuanya selamat, tapi ternyata satu orang berhasil diamankan sama Bigetron. Satu orang dipulangkan, 3 orang berada dalam satu rumah yang sama dengan Konina Power. Ya Nova benar-benar seperti karnaval lewat ditonton semua orang di tengah-tengah dan kita saksikan kali ini. King akan coba naik ke arah atas di sebuah compound, akan coba mencari lawan-lawannya di arah mana. IC bisa mendapat satu orang, iShot tertakedown. D2E juga bisa mendapatkan satu orang di sisi lain. Korpai pun tertakedown. D2E bisa mendapatkan Korpai akhirnya dikonfirm. Betul, tapi PW88 masih cukup strong. Mereka masih menyisakan 2 player mereka. Tapi gimana cara mereka masuk ke dalam circle? Karena udah dipantau banget sama A1. Secret pun bergerak pelanan pasti. ASL masih bertahan dengan 2 player mereka. Zeus hanya menyisakan, ya mereka masih ada 3 ternyata dari Zeus. Tapi mereka nge-split menjadi 2 titik yang berbeda. Killer, Grenade Killer ke arah IC dari tim Zeus. Trixie di arah open field. Ini hanya dengan menggunakan RDS doang loh. Ya, betul sekali, jarak yang cukup jauh. Bahkan kalau dari sini gak kelihatan tapi dia bisa ngelihat Sinister. Ya, mungkin mata dia bisa nge-zoom walaupun scope-nya pendek. Oh betul, betul sekali dan bisa melakukan hit ke arah depan berganti kan. Nah ini baru kelihatan kayaknya mah. Nah ini baru scope 3 Iya, enak bener, kelihatannya. iya. Kalau tadi cuma red Tahan dot bet ya? doang loh. Aduh, dan kita melihat kali ini Sinister Tracing-nya zigzag cuy. kembali Gila. akan coba mencari men-spot pemain-pemain dari Navi. Navi memang tadi cukup mendominasi di area atas, namun mereka punya PR, mereka harus merapat ke compound Dias Naya masih tersisa. Betul, kali ini drone bakal bergerak, tertabrak Buyung Puyuh, sudah mulai bergerak sedikit demi sedikit juga. Navi men-split menjadi 2 titik yang berbeda, satu orang berhasil touchdown di arah tiang sutet. Namun sudah mulai terspot juga, ini free-nya. Langsung ditembak namun belum terlalu lengket pelurunya ke arah Trixie. Dan di sisi lain Ryzen dengan mininya bisa mendapat satu orang, nampaknya punya skin terbaru Ryzen. Oh please dong, please ke arah luar, ke arah open field. Jangan masuk ke perkotaan Kelapa Gading ini. Dan kita lihat akan ke arah manakah circle-nya, karena circle sudah menutup, akan melanjutkan ke circle selanjutnya. Namun Navi masih bisa bertahan, masih bisa merapat ke area-area yang ada compound-nya. Dan kita saksikan kali ini Cosmos akan coba close combat ke arah depan, berhadapan dengan Ewan. Kali ini kita saksikan, dan dari belakang ternyata ada Ewan yang lainnya. Betul, itu backup position yang bagus banget dilakukan oleh Ewan. Mereka set up di arah 2 apartemen yang berbeda dan berhasil meratakan Secret Jin ketika Secret terlalu pede untuk nge-push ke bagian atas. Ya, dia kira lawannya cuma ada di compound itu, cuma ada di apart itu. Ternyata apart sebelahnya masih ada dan ternyata bener aja keluar dari area perkotaan Kelapa Gading, Bro Pasta. Betul, tapi ini menjadi sedikit PR untuk Airwolf Limax karena pergerakan mereka bakal terhalang sama tim-tim yang akan keluar juga. Terbukti. Baru gue bahas, tiba-tiba satu player BTR terkena knockout. Ryzen mendapatkan trade ke arah RRQ, D2E juga berhasil diamankan. Namun Ernie juga berhasil mendapatkan Ryzen. Bir diamankan sama Luxi. Trade knock terjadi di antara kedua tim ini. Tapi confirm kill sepertinya bakal diamankan terlebih dahulu oleh RRQ karena mereka langsung memulangkan Zuxi ke arah lobby. Ryzen masih terjebak tapi Nades sudah mulai dimasak menuju ke arah G9. Lempar ke arah jendela, meletup Nades-nya. Namun tidak berhasil mendapatkan knock ke arah G9. Dan kita saksikan kali ini Luxi masih terus akan memburu pemain-pemain dari RRQ di mana mereka sudah melakukan regroup, sudah berada di satu compound yang sama. Microboy dan juga Luxi masih bertahan di sana. Akankah bisa nyebrang atau di bawah mereka masih ada PW88? Ini yang jadi PR karena di bawah mereka masih ada PW88. Luxi bakal lompat ke bagian bawah tapi bunyi lompatannya harusnya terdengar sama PW88. Tapi kita bakal berpindah ke arah yang lain. Namun kembali lagi ke arah BTR dan BTR dipulangkan oleh PW88. Mereka hanya membawa pulang 2 kill. Plus di peringkat ke-12 berarti 1 placement point, total 3 poin yang mereka bawa. Yuhike bergerak bebas dan tertangkap oleh 4AM. Mereka punya crowd control yang bagus banget. Iya, 4AM benar-benar menjadikan mereka akamsi. Ini adalah kota mereka. Mereka tidak mau memberikannya ke orang lain. Dan kita saksikan banyak sekali yang sudah knock di sana. Bahkan Beer11 dan juga D2E. Di atas mereka ada Paraboy dari tim Nova akan coba dipus ke arah atas kan. Namun tidak, Paraboy juga masih bertahan akan menggunakan first aid terlebih dahulu. Banyak sekali tembakan yang terjadi. KP harus dipulangkan juga dengan 0 kill. Betul, ini sangat disayangkan karena semua player yang udah set up di area Yasnaya harus keluar karena zonanya ke arah luar dari Yasnaya-nya. Bir spot kali ini sudah berhasil ditumbangkan begitu saja, tapi Paraboy yang sudah melakukan tembakan membuat RRQ semakin aware dengan apa yang ada di belakang mereka. Iya, Paraboy juga posisi sudah ketahuan harusnya, dan kita melihat kali ini Paraboy bisa banget lihat ke Ewan. Dia punya angle shoot yang sangat-sangat luas sekali, bisa ke arah-arah yang lainnya yang cukup jauh. Wah, 4AM knock 3 di open field. Tapi masih bisa bertahan loh sejauh ini 3 player yang knock. Zeus pun bakal kelas combat. Proning shoot yang begitu bagus membuat Alpha 7 dipulangkan ke arah lobby. Ya, hanya membawa 1 poin kill saja dan Paraboy juga harus terkena knockdown kali ini. Kita saksikan ke arah yang lainnya. Order akan coba spray ke arah depan dengan Auge-nya. Sudah siap dia. Beer11 juga tertakedown. Ernie akan coba melakukan proning di sana. Masih masuk ke dalam circle-nya dan nampaknya RRQ juga harus dipulangkan.
Banyak sekali fight yang terjadi bro. Pasta kalau kita lihat. Di mana kali ini kita saksikan King masih bertahan juga. Ini adalah 5 tim terakhir. 5 tim yang masih bisa bertahan. Gila. Ewan sedari tadi ada di sana. Dan Gila, 4AM masih bisa ke melakukan, revive dong. masih bisa melakukan revive. 3 player mereka knock dan backup yang begitu tepat waktunya. 4AM kembali bangkit dengan 4 player mereka bakal bertemu dengan Navi. Ternyata Navi masih bisa survive dengan cukup lama. Nits bakal dilemparkan, red zone buatan bakal dilemparkan berjuga Navi. Smoke juga cukup tebal sudah dikeluarkan oleh 4AM. Sedikit melakukan free fire karena Navi, tapi sepertinya Nova bakal menghalangi rotasi dari tim A1 yang ada di belakang mereka. Tapi Nits yang ada di depan persis dari Matic membuat Matic pun pulang ke arah lobby. Ya tersisa 1 orang saja dan Bye-bye. langsung dipulangkan begitu saja oleh tim 4AM kali ini. Benar-benar 9 4AM kill. sangat sulit untuk ditaklukkan. Udah knock 3, bangkit jadi 4 lagi. Mereka arah depan tadi Hasaki mencari pemain-pemain dari Ewan. Di mana Ewan memanfaatkan timing di mana 4AM tadi sedang fight. Ewan bisa tapi turun ke Hasaki. bawah dan akhirnya Hasaki. Kali ini kita saksikan nampaknya Order akan coba spray kalaban itu kelihatan. Sabar, Namun belum healing dulu. Manfaatkan momen ini untuk melakukan healing. 1 orang terlihat dengan sangat bebas, tapi 4AM bakal close combat terlebih dahulu. Kali ini ada Zeus yang memaksakan diri untuk menabrak ke arah 4AM. Nova juga bakal close combat, namun gebrakan pintu tanpa permisi membuat Nova pulang ke lobby juga. Iya. Tinggal 3 tim, Zeus, A1, 4AM. Ewan tadi benar-benar langsung membuka pintu begitu saja Ini mengagetkan. smoke-nya banyak banget. Satu tim dari Navi yang ada di dalam sana, Nova maksud saya, dan kita saksikan kali ini Dante akan coba melemparkan smoke terlebih dahulu. Terdengar juga MK yang digunakan oleh pemain Ewan salah satunya. Kita lihat kali ini spray ke arah depan. Akhirnya Zeus pun dipulangkan. Nice Tadi yang shot. pakai MK si Zeus. Betul, itu langsung dihanguskan begitu aja. 4AM 13 kill, 14 kill bakal mereka dapatkan. Oh, ini bakal menjadi 15 kill mungkin. 15 kill dan winner chicken dinner untuk 4AM. Benar-benar permainan yang sangat luar biasa 4AM. Sangat sulit untuk ditaklukkan bisa dikatakan karena udah kenok 3 balik jadi 4 lagi. Siapa yang mengira itu akan terjadi Bro Pasta? Dimana kita melihat dia udah kenok 3, dempet-dempetan, bikin arisan kalau kata Bro Pasta tadi. 3-3-nya di situ. Ternyata 1 orang yang selamat menjadi tim rescue menyelamatkan 3 orang yang lainnya. Betul, itu gila banget dari 4AM. Biasanya tim yang kenok 3 kayak gitu, 1 orangnya lagi pasti bakal panik. Tapi ini benar-benar tenang yang dilakukan sama 4AM. Mereka bisa survive hingga akhir dengan 4 pemain. Betul-betul permainan kelas dunia bisa dikatakan sangat tenang sekali, ketenangan yang